Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Tidak terasa hari ini kita memasuki hari terakhir dalam bulan Oktober, yang mana juga merupakan rangkaian bulan keluarga GKI Samanhudi. Kita akan memulai hari ini dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melewati segala sesuatunya dengan baik hingga saat ini. Kami boleh melewati malam hari kami dengan tidur yang nyenyak, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai hari kami dengan pedoman daripada Tuhan, agar setiap langkah hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami tidak tersesat, karena ada Tuhan yang selalu menuntun langkah kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Yakobus pasal kedua, ayat 14 sampai 26 di bawah judul perikop, Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya menyiapkan renungan pagi hari ini, saya teringat kepada salah satu kisah peziarahan kehidupan saya saat saya hendak praktik di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Di sana saya berproses dengan umat yang mayoritas mata pencahariannya adalah kalau tidak petani, maka pekebun. Begitu. Jadi memang sudah biasa bagi kami untuk menunggu dan juga bersama-sama bergotong royong untuk mengambil hasil panen, dan kami sama-sama mengucap syukur atas hasil yang sudah kami peroleh. Ada satu kejadian menarik yang masih saya ingat hingga saat ini, adalah ketika kami hendak mengambil hasil panen buah kakao atau buah coklat. Di situ saya baru pertama kali melihat buah kakao secara nyata, dan menariknya meskipun pohon kakao atau pohon coklat ditanam secara bersamaan, namun ada hasil buah kakao yang baik dan juga kurang baik. Jadi ada yang harus kami pisahkan antara buah kakao yang baik dan yang kurang baik. Kemudian untuk buah kakao yang baik ini kami buka dan kami jemur, kemudian kami olah menjadi sebuah coklat batangan yang biasa kita lihat di supermarket.
gitu. Nah, apa yang terjadi dengan buah kakao yang memang tidak menghasilkan buah yang baik? Ada yang harus menjalani proses lagi, dan juga ada yang memang sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya dengan surat Yakobus yang saat ini kita renungkan bersama-sama, bahwa ada 3 hal menarik atau 3 poin penting yang di sini saya coba rangkum untuk kita semua. Yang pertama, pada ayat 14 sampai 20. Di situ Yakobus mengatakan dan menghimbau bahwa intinya iman tanpa perbuatan adalah hal yang sia-sia. Mengapa saudara-saudara yang terkasih? Esensi faith, iman, dapat diintegrasi dengan faithfulness, yaitu kesetiaan. Artinya, ketika kita memiliki iman, maka kita akan berusaha untuk terus-menerus setia, dan pada kemudian hari kita akan mewujudkan iman tersebut dalam tindakan kasih. Maka di sini menjadi nyambung ketika Yakobus pada ayat yang ke-19 berkata, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu adalah hal yang baik. Tetapi perlu kita ingat bersama bahwa setan-setan pun mengaku bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka gemetar kepada Tuhan. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh setan dan iblis? Karena mereka percaya kepada Allah bahwa Allah adalah Esa, tapi perbuatannya tidak mencerminkan apa yang dipercayai. Iblis dan setan berusaha untuk menciptakan yang namanya perpecahan. Iblis dan setan berusaha untuk menciptakan yang namanya diskriminasi, ketidakadilan, permusuhan, perang antar saudara, dan sebagainya. Jadi, kalau misalkan kita bilang bahwa kita beriman, tapi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dan tidak setia, maka patut dipertanyakan, apakah kita sama seperti setan atau iblis ini? Tetapi tentu tidak, saudara-saudara yang terkasih. Kita adalah umat Allah, kita adalah sahabat Allah yang kemudian mengimani setiap firman yang sudah kita dengar lewat perbuatan kita sehari-hari. Poin kedua yang penting adalah pada ayat 21 sampai 25, ketika Yakobus membahas 2 tokoh, yaitu Abraham dan Rahab. Kita semua sangat sudah mengetahui bahwa Bapak Abraham, karena imannya kepada Allah yang begitu besar, ia rela menyerahkan anaknya Ishak sebagai suatu persembahan di atas mezbah kepada Allah. Mungkin kita menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak nyambung atau tidak logis. Bagaimana mungkin seorang ayah mempersembahkan anaknya untuk menjadi suatu persembahan? Secara manusiawi kita akan berpikir demikian. Namun jika kita telah kembali, tindakan Abraham itu menunjukkan iman yang sangat dalam kepada Tuhan. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Abraham tidak mengatakan satu dan lain hal, tidak juga mencoba mengelak, tidak juga mencoba untuk melanggar peraturan dan perintah Allah, tetapi Abraham langsung mengerjakan. Begitupun dengan tokoh Rahab. Di sini Yakobus menyebutkan juga bahwa Rahab dibenarkan karena imannya nyata dalam tindakan yang dilakukan Rahab. Maka poin ketiga yang merupakan poin terakhir, semuanya dibungkus dan menjadi kesimpulan terakhir bahwa dalam ayat ke-26, Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini semua menjadi sebuah kesimpulan dari ayat 14, lalu ayat ke-21, dan ditutup dengan kesimpulan yang sangat jelas, singkat namun jelas, yaitu dalam ayat 26. Ketika iman dengan kepercayaan kepada Tuhan, namun tidak ada kesetiaan, sehingga tidak ada perbuatan nyata, maka itu menjadi hal yang sangat sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena anugerah Tuhan, anugerah Allah, kita bisa diselamatkan, dan oleh karena iman, kita akan semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Seperti layaknya pohon, tidak hanya bertumbuh, tapi kita juga patut berbuah. Kita diharapkan untuk bisa berbuah. Kita bisa melihat iman dari buah yang dihasilkan. Mungkin di antara kita pernah melihat salah seorang atau orang-orang yang kita kenal, ketika ia berbicara di masa lampau, pembicaraannya sungguh kira-kira penuh hikmat, kira-kira sangat bijaksana.
Tetapi di lain waktu saudara-saudara melihat orang ini melakukan perbuatan yang kira-kira tidak sejalan dengan apa yang dikatakannya di masa lampau. Maka mungkin saudara-saudara akan bertanya-tanya, bagaimana bisa orang ini melakukan suatu hal yang berbeda jauh dari apa yang sudah dikatakannya pada saat itu. Padahal pada saat itu ia mengatakannya dengan penuh yakin, penuh hikmat. Maka kita boleh berefleksi kepada diri kita masing-masing juga. Mungkin secara tidak sadar pernah kita melakukan hal itu. Namun terus-menerus Alkitab mengingatkan kita kepada suatu perubahan. Bahwa kita pada masa yang akan datang atau dimulai dari detik ini kita sudah mulai merubah pemikiran kita. Kita mulai memahami bahwa setiap firman yang kita dengarkan tidak diharapkan hanya berhenti pada bibir kita saja. Tapi boleh kita lanjutkan lewat tindakan dari tangan kita, dari seluruh tubuh kita, dari atas sampai kaki kita. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi buah yang baik memang sulit. Namun terkadang kita terlalu jauh melihat atau berpikir bagaimana caranya berbuah dengan baik. Mungkin kita lupa bahwa ada hal-hal di sekeliling kita yang bisa kita raih untuk menghasilkan buah yang baik. Misalnya ketika kita berelasi dengan sesama kita, baiklah kita memaafkan. Dalam berelasi kita mulai belajar lagi bagaimana untuk menerima bahwa ada latar belakang yang berbeda-beda. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai imago Dei atau gambar dan rupa Allah, maka kita pun melihat sesama kita sebagai cerminan Allah. Kita melihat bahwa mereka adalah imago Dei. Maka kita akan menerima segala suku, segala latar belakang, segala bahasa, segala hal apapun yang menjadi ciri khas orang tersebut. Dan ketika kita berjalan kepada lingkup yang paling kecil ketika dalam keluarga, menjadi orang tua, kita mencoba untuk berbuat secara adil kepada anak-anak kita. Kita menempatkan diri untuk tidak membeda-bedakan. Dan ketika kita menjadi anak dalam satu keluarga inti, maka kita bisa menempatkan diri kita sebagai penengah, sebagai usaha untuk merekonsiliasi. Adanya penengah konflik. Kita bisa menjadi pembawa damai dalam keluarga inti kita. Bersama pasangan, baiklah kita berusaha dan berjuang bersama untuk tetap setia. Dan ketika kita mulai nyaman dalam berelasi, baiklah kita belajar untuk merelakan. Bahwa ada orang-orang yang memang telah Tuhan izinkan menemani hidup kita di saat-saat tertentu. Dan pada masa-masa tertentu. Dan ketika masa itu sudah berganti, kita belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan. Banyak hal lainnya yang dapat kita usahakan. Dan saya percaya setiap orang, setiap keluarga memiliki pergumulannya masing-masing. Dan segala apapun yang tengah kita perjuangkan, haruslah kita berfondasi. Haruslah kita berdiri kepada iman fondasi yang kuat. Bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan percaya itu membutuhkan kesetiaan. Dan dari kesetiaan itu kita belajar untuk bagaimana berbuah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti buah kakao atau buah coklat yang berbuah baik dan berguna bagi orang banyak. Marilah kita perjuangkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar kita bisa berdampak bagi orang banyak dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan doa pagi kita dengan doa. Tuhan kami yang sungguh maha baik, kami begitu berterima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kami. Kami manusia yang sering lupa, sering terlena oleh karena kehidupan duniawi yang sering kali kami lakukan dalam kehidupan masing-masing. Kami lupa bagaimana untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami cenderung berdiri atas keinginan kami dan lupa bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan.
Ya Tuhan, untuk melangkah di hari ini kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk menemani kami dalam kami melangkah. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Namun dengan iman yang begitu dalam, kami berserah kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam relasi dengan sesama kami dalam pekerjaan, dalam kami menimba ilmu, ataupun ketika kami sedang berada dimanapun. Ajarlah kami untuk selalu menjadi berkat, dapat berbuah dan berdampak bagi sesama kami. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, karena iman kami nyata dalam perbuatan yang kami lakukan. Dan bagi kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan pun menjamah, agar setiap kami yang lemah boleh tetap merasakan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Dan di kemudian hari kami boleh segar kembali untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang telah kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dan semangat berproses saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memampukan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.